Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mukidi Channel. Oke, selamat malam buat sahabat-sahabat Mukidi Channel dimanapun kalian berada. Semoga sentiasa diberi kesehatan. Tentunya jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Oke, selamat malam buat sahabat-sahabat Mukidi yang belum tidur lagi. Malam ini saya akan update atau memperbetulkan info yang selama ini sudah terjadi kesalahpahaman di lingkungan kawan-kawan TKI. Karena semalam itu Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta itu mengeluarkan satu berita bahwa warga negara Indonesia diperbolehkan masuk pada 1 Juni nanti. Tapi di situ banyak kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Maksudnya bukan terus saja warga negara Indonesia yang pada saat ini mau masuk ke Malaysia diperbolehkan, tidak seperti itu, ya kan? Jadi saya ingatkan, apabila menonton video saya, silahkan ditonton mulai dari awal hingga akhir. Kemudian baru bertanya apabila ada pertanyaan. Karena yang terjadi adalah belum nonton video, sudah bertanya. Gini, saya terus tanya, apakah kamu melihat video saya secara keseluruhan? Jawabannya belum. Nah, kamu lihat di situ sudah ada jawaban apa yang kamu tanyakan. Oke, kita masuk ke kriteria yang telah ditetapkan oleh Kedutaan Malaysia yang berada di Indonesia, ya kan? Karena di situ ada kriteria-kriteria yang ditentukan siapa saja yang diperbolehkan masuk di masa PKPB. Oke, di situ sudah dijelaskan, ya kan? Siapa saja yang boleh masuk dalam masa PKPB ini. Yang satu adalah warga negara Malaysia. Mungkin sebelum ini warga Malaysia tersebut cuti di Indonesia dan terjebak tidak bisa masuk ke Malaysia, mungkin karena tidak adanya penerbangan ataupun di Malaysia masih ada PKP, ya kan? Kemudian pada 1 Juni nanti diperbolehkan masuk, ya, masuk ke negaranya sendiri karena mereka itu warga negara Malaysia. Untuk yang kedua, pasangan atau anak kepada warga negara Malaysia yang berwarga negara Indonesia. Maksudnya si perempuan tersebut itu kan menikah dengan orang Malaysia dan di situ mungkin si perempuan tersebut mempunyai visa ikut suami dan di situ kan panjang, ya kan, visanya, dan anaknya juga pun sama juga. Oke, kemudian yang ketiga adalah warga negara Indonesia yang menggunakan paspor diplomatik. Maksudnya ini untuk orang-orang yang bekerja di kedutaan, ya kan, orang-orang besar lah intinya. Oke, kemudian yang keempat, penduduk tetap, ya kan. Untuk penduduk tetap ini permanen residen, yang dimaksudkan adalah misal orang dahulu-dahulu yang sudah tinggal di Malaysia sudah lama, biasanya ada IC merah, itu yang disebut permanen residen. Dan yang kelima adalah orang yang mempunyai visa MM2H, ya kan, karena di situ Malaysia my second home. Ini adalah orang yang kaya, orang kaya-kaya, maksudnya orang tersebut bukan warga negara Malaysia, tapi mereka membeli rumah di negara ini. Jadi kan otomatis orang kaya. Jadi negara Malaysia dijadikan rumah kedua mereka karena misal saya kasih contoh, orang Indonesia, warga negara Indonesia, tapi ada duit banyak, dia membeli rumah di sini dan di situ kan mempunyai rumah yang kedua, maksudnya seperti itu. Oke, jadi di 1 Juni nanti itu bukan untuk TKI, karena TKI itu biasanya memegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang disebut kawan-kawan biasanya permit kerja. Dan untuk yang passing ataupun melancong untuk saat ini memang tidak diperbolehkan, ya kan, karena negara Malaysia masih fokus dalam menangani COVID untuk membendung agar COVID ini cepat terselesaikan. Jadi untuk mengantisipasi cash impor, oke. Dan di situ nantinya pasti akan terkena kuarantin selama 14 hari dan biayanya untuk yang warga Malaysia 50%, untuk yang memegang PR ataupun warga Indonesia dikenakan biaya 100%. Jadi sahabat-sahabat pasti paham karena di info ini tidak ada sangkut pautnya dengan kawan-kawan TKI. Jadi kesimpulannya
pada 1 Juni nanti yang statusnya masih TKI ataupun pas lawatan kerja sementara tidak diperbolehkan masuk lagi. Dan pertanyaannya kawan-kawan mesti begini, untuk yang pemegang pas lawatan kerja sementara kapan? Ya kan? Kita tunggu saja karena nanti pasti ada keputusan yang baru, ada SOP baru yang telah dikeluarkan oleh JIM, dan semoga saja COVID ini cepat berlalu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses. Bye-bye.